satu kesaksian yang mengatakan saya bertemu muka dengan muka secara langsung dengan Tuhan Yesus, ya. Tapi saya melihat sosok kayak manusia, tetapi saya lihat seperti Tuhannya orang Kristen. Dan ada suara berkata, akulah jalan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tama, jumpa kembali bersama Tama. Kali ini Tama akan menyuguhkan video kesaksian seorang bergelar haji, guru ngaji, dosen, dan pernah menjadi utusan untuk perbandingan agama ke Pakistan. Dia adalah cucu Kahar Mujakar. Sungguh luar biasa dia setelah sholat tahajud sekitar pukul 4 hingga setengah 5 pagi kehadiran sosok Tuhannya orang Kristen. Jam segitu mah sholat subuh meren Bapak. Dan sebelumnya itu dia pernah sewaktu di Mekah setelah tawaf keliling Ka'bah 12 kali sampai 17 kali katanya dia tak kuasa lagi meneruskan sholat karena bertemu Tuhannya orang Kristen. Tawaf mah keliling Ka'bah 7 kali meren Bapak. Betul apa tidak? Mari dengarkan kesaksiannya. Nanti Sobat Tama akan tahu ngubal atau ngibul. Selamat menyaksikan. Jadi, saudara-saudara, di channel YouTube daripada Yusuf Manubulu, ada satu kesaksian yang mengatakan saya bertemu muka dengan muka secara langsung dengan Tuhan Yesus, ya. Salam, selamat malam, Shalom. saudaraku yang kekasih. Malam hari ini, sebelum saya bersaksi, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Haji Abdul Tahir SAG dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Saya mengenal Tuhan mulai dari 2021 dan saya sampai saat ini, puji Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus bukan karena saya diinjili, jadi pengaruhi, atau saya diiming-imingin, apapun juga, tidak ada. Nama saya sekali lagi Haji Abdul Tahir. Saya sudah naik haji dan saya juga dosen, guru di salah satu institut Muslim di Al-Qurabah di Rawamangun. Saya mengambil satu jurusan jurusan tarbiyah bahasa Arab, dan saya juga pernah ke Pakistan. Di sana saya di Pakistan dalam rangka studi perbandingan dari sekolah saya. Dulu saya sekolah di IAIN Ciputat, saudara. Saya mengambil jurusan tarbiyah bahasa Arab, dan saya seorang punya istri 1 dan anak 2. Saya berasal dari Makassar. Papa saya dari Makassar, mama saya dari Gorontalo. Mereka punya jabatan masing-masing. Mama saya hakim di Pengadilan Negeri Makassar, lalu pindah di Gorontalo di Limboto. Papa saya angkatan darat, dia pensiun dari Letkol Haji Ismail, nama papa saya, dan ibu saya Arina Umar Katili, dia seorang haji juga. Kami di antara bersaudara, kami 14 bersaudara dari 2 ibu, yang hanya satu-satunya saya di antara 14 bersaudara, hanya saya menjadi pengikut Kristus. Jadi saya juga pernah mengaji di Bitung, di Manado, di Pasar Tuah sekitar Manado. Dan saya juga seorang mengajar di salah satu sekolah di Makassar dan di Bekasi ini, saudara. Saya sekarang tinggal di Bekasi. Saya mengenal Tuhan Yesus pada saat itu pulang dari Pakistan, saudara. Pada waktu itu, saudara, saya pulang dari Pakistan. Lagi saya sementara duduk di antara 2 sujud. Saya lagi habis sholat dan saya zikir. Sesudah pada saat saya zikir, karena kalau kami ini sebagai orang Islam atau Muslim, Islam itu artinya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Muslim itu pengikut Muhammad. Jadi kami ini sebagai pengikut Muhammad. Dan orang tua saya sangat radikal dan fanatik. Saya punya kakek juga tidak ada yang tidak kenal di Makassar. Itu Kahar Mujakar. Banyak orang-orang yang dia bunuh orang-orang Kristen sudah di Makassar itu. Tetapi apa yang terjadi? Itu bukan rancangan saya sebagai manusia, tetapi itu adalah anugerah kasih Tuhan, sehingga dia menyelamatkan saya dari segala. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan mau memilih saya menjadi pengikut. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan telah memanggil saya. Pada saat saya zikir, saudara, apa sebabnya kami zikir itu? Zikir itu harus kita membaca 33 kali 3. La ilaha illallah walhamdulillah Allahu akbar. Jadi apa sebabnya kita mencari keselamatan? La ilaha illallah itu 33 kali
Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah itu 33 kali. Jadi 99 kali harus kita baca setiap waktu kami lakukan untuk sholat. Apa sebabnya kita zikir? Karena kami mencari masing-masing keselamatan. Tidak ada jaminan di dalam Al-Quran 30 juz Al-Quran 6.666 ayat. Tidak ada terdapat jaminan di dalam Al-Quran 30 juz Al-Quran 6.666 ayat. Tidak ada terdapat di sana keselamatan di dalam Al-Quran itu. Tetapi hanya yang ada terletak hanya di dalam Alkitab, saudara. Jadi pada saat saya zikir, tiba-tiba ada cahaya nur. Itu pada saat bukan mimpi, saudara. Tetapi pada saat saya sholat, tiba-tiba ada cahaya dan ada suara. Suara itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Pada waktu ada suara dan ada cahaya nur, seperti ada bayangan manusia. Lalu saya istighfar. Pada saat saya istighfar, astaghfirullah ya Allah, telah ampuni aku. Ya Allah, telah ampuni aku kalau ada kesalahan dan dosa aku, ya Tuhan. Kenapa, apa yang terjadi? Sesudah itu saya tanya istri saya, kenapa saya melihat sosok manusia dan ada suara itu. Akulah jalan kebenaran. Padahal Alkitab itu saya tidak pernah membaca, menyentuh pun. Kita haram untuk memegang Alkitab, saudara. Memegang Alkitab, saudara. Yang kami betul-betul pegang dan junjung tinggi itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kita sebagai imam kami, saudara. Karena dikatakan lalakum dinukum waliyadi. Lalakum dinukum waliyadi. Karena dikatakan lalakum dinukum waliyadi. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi itulah yang kami pertahankan sebagai umat Islam, saudara. Tetapi apa yang terjadi saat itu, saudara? Tapi kata istri saya, menurut dia katakan bahwa itu dajjal atau setan. Dan saya juga pun tidak yakin, saudara. Pada saat itu dia datang pada saat saya sholat tahajud. Sekitar jam 4:30, saudara. Pada saat saya sholat tahajud. Sekitar jam 4:30, saudara. Sesudah itu saya mau bangkit lagi sholat. Rasanya perasaan saya tidak mau lagi, saudara, untuk melakukan sholat lagi. Sehingga saya menunggu sampai pagi. Pagi itu kebetulan saya ada tetangga, orang Kristen, orang Ambon, namanya Aris Ayal. Saya tanya pagi-pagi itu, Aris, kenapa pada waktu saya sholat kok tiba-tiba seperti ada suara dan ada cahaya seperti ada kan di dalam rumahnya itu kan ada poster. Poster itu gambarnya Tuhan Yesus yang ada kawat duri yang di kepalanya, saudara. Lalu seperti itu Tuhanmu. Lalu Aris berkata begini, hebat sekali Pak Haji. Kita saja sejak lahir kita tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Nanti Pak Haji itu. Lalu dia berkata begini, Aris, bukan engkau yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kau. Katakan begitu. Lalu saya katakan sama Aris, jangan begitu Aris. Itu masalah akidah, masalah iman, masalah agama itu sensitif sekali. Jangan sampai terjadi sesuatu lagi. Dia bilang, Aris ya, kalau Pak Haji percaya silakan. Kalau tidak percaya ya tidak apa-apa. Lalu saya pulang berjalan 3 bulan lagi, saudara. Pagi-paginya itu, saudara, saya berangkat ke sekolah. Istri saya kerja, saya berangkat juga. Kebetulan istri saya juga pengusaha. Keluarga daripada mereka Fadil Muhammad National Google. Jadi kebetulan saya juga berangkat ke sekolah di kampus. Lalu saya bertanya kepada dosen-dosen dan ustadz-ustadz dan teman-teman saya berkata begini, Pak Kiai, semalam itu saya melihat, bukan mimpi saya bilang, tapi saya melihat sosok kayak manusia, tetapi saya lihat seperti Tuhannya orang Kristen, dan ada suara berkata, akulah jalan kebenaran. Tapi mereka mengatakan bahwa itu dajjal atau setan. Jangan percaya. Sesudah itu saya nggak percaya. Saya hilang. Pokoknya saya lupakan. Begitu 3 bulan kemudian, saya dikirim lagi ke Pakistan. Karena saya bagian humas. Jadi saya berangkat lagi. Kami di Pakistan itu sekolah studi banding itu
ada 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Kami berangkat di sekitar 300 orang untuk pertukaran pemuda. Dan di sana di Pakistan itu kami belajar bagaimana caranya untuk menjadikan Indonesia ini menjadi syariat Islam. Banyaklah yang dukung dan pendanaan dana kami di sana. Pada waktu saya berangkat kedua kali saya pulang, saya lakukan juga di rumah saya. Pada saat itu rumah saya masih di Kalimalang, saudara, dekat Universitas Borobudur. Lalu saya lagi sholat lagi sekitar malam Jumat itu. Pagi begitu juga. Lalu ada suara berkata lagi, dia datang. Jangan engkau khawatir, aku akan menyertaimu dan aku akan menyediakan bagimu tempat di surga. Dia katakan begitu. Saya kaget, kenapa sampai terjadi begitu? Saya ini kan guru ngaji, saya ini kan ustaz, kok kenapa ada yang terjadi begitu? Tapi saudara, saya berpikir begini, mungkin ini Tuhannya orang Kristen yang memanggil saya. Karena pada saat saya naik haji, memang sempat pada tahun 88, saya naik haji itu masih murah dulu, masih 8 juta pada saat kita naik haji. Ya, memang saya lihat itu salib di atas Ka'bah. Pada saat itu, hanya pas saya sujud dan saya bangkit, itu saya melihat salib di Ka'bah itu, di Arab sana. Waktunya saya tawaf, karena kita itu harus mengelilingi Ka'bah itu sekitar 12 sampai 17 kali. Allahumma labbaik, kita harus membaca ayat itu mengatakan Allahumma labbaik labbaika, dan seterusnya lah. Allahumma labbaik, kita harus membaca ayat itu mengatakan Allahumma labbaik labbaika, dan seterusnya lah. Di situ saya terngiang-ngiang, mungkin ini yang terjadi. Di situ saya terngiang-ngiang, mungkin ini yang terjadi apa yang saya pernah lihat. Dan setelah saya ada suara itu, saya ingin melakukan gerakan sholat pagi, saya mau sholat sunat. Tiba-tiba saya sujud di sujadah itu, kok sepertinya ada salib di atas sujadah saya itu, saudara. Setelah saya melihat sesuatu seperti bayangan salib itu, seperti jiwa saya ini tidak tenang, saudara. Tidak tenang, saudara. Sehingga saya hentikan untuk sholat. Karena saya melihat sesuatu sosok kayak orang Tuhan Kristen itu, orangnya Tuhan Kristen, orang Kristen, Tuhannya orang Kristen lah begitu. Tuhan Kristen, orang Kristen, Tuhannya orang Kristen lah begitu. Jadi saudara-saudara, di channel YouTube daripada Yusuf Manubulu ada satu kesaksian yang mengatakan saya bertemu muka dengan muka secara langsung dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi bertemu muka dengan muka secara langsung, bohong itu saudara, ya. Lalu setelah dia bertemu muka dengan muka secara langsung dengan Tuhan Yesus, signifikansinya apa sih? Pelayanan dia apa? Jadi itu isapan jempol saudara, dan banyak di antara orang Kristen yang bebal itu yang percaya, ya. Jadi itu benar-benar omong kosong, ya. Saya tidak percaya saudara. Silakan saudara sekarang kutuk saya, ya. Kalau Anda betul-betul berada pada kebenaran, kutuk saya akan menerima kutuk saudara. Tapi kalau saya yang benar, saudara akan menerima kutuk. Nggak bisa kita bermain-main dengan firman Tuhan saudara. Dan kesaksian-kesaksian palsu, ya, yang bohong-bohong seperti itu, ya. Demikian Sobat Tama, ini sangat luar biasa besar ngibulnya. Guru ngaji baca ayat pun juga tidak jelas. Maka wajar kalau dikomentari oleh Pendeta MYM dengan tegas mengatakan kesaksiannya palsu. Semoga dengan video ini dapat memperkuat keyakinan kita terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya Sobat Tama, bila video ini berkesan tolong like, komen, bagikan kepada yang seiman, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.